Salah satu ayat ini menceritakan tentang bagaimana seorang itu akan mati. Seseorang, ya, itu diceritakan di dalam Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa MNC TV yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali bersama saya Bayu Oktara, tentunya di acara Siraman Kolbu Sejukkan Hati. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tema kita hari ini yang akan dibahas adalah mengenai bekal-bekal kematian. Sudah hadir ustadz-ustadz kita di sebelah kanan kiri saya, ada Ustadz Danu dan juga ada Ustadz Zaki. Masya Allah, terima kasih Ustadz sudah hadir. Nah, ini Ustadz Danu, tidak ada yang bisa lari dari kematian, dan pada saat kita meninggal mungkin kita diantar oleh keluarga, tapi setelah itu mereka pulang kembali dan kita dilupakan dan kita hanya tinggal sendirian dalam sana. Nah, sebenarnya apa bekal-bekal yang harus kita siapkan untuk menuju kematian, Pak Ustadz? Ya, terima kasih Mas Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita bagus sekali, sangat bagus sekali. Bekal-bekal kematian. Selama ini memang kita memahami bahwa seorang yang hidup itu akan mati. Nah, bagaimana bekal kematian kita sendiri itu sebenarnya harus kita sadari. Salah satu firman Allah Ta'ala ini mencakup ketauhidan yang sangat kuat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Nah, kita harus pahami, mulai hari ini kita pahami bahwa sholat kita itu hanya lillahi ta'ala. Jangan diselingkuhi. Allah itu jangan diselingkuhi. Ya, hanya untuk Allah. Jangan sholat itu biar selamat. Sholat itu biar kaya. Apa aja. Mau sholat wajib kek, mau sholat tahajud kek, mau sholat duha kek. Kalau udah niatnya sholat tahajud mau kaya, sholat duha mau kaya, mau sukses, jangan. Belajar lillahi ta'ala. Memang susah. Nah, kemudian ibadah itu juga harus lillahi ta'ala. Ibadah termasuk baca Quran, berpuasa, dan sebagainya. Itu harus karena Allah. Jangan beribadah itu bukan hanya untuk kepingin kelihatan alim, enggak. Tapi niat dibalik niat lillahi ta'ala itu ada niat-niat lain di manusia. Muslim nih rata-rata kebanyakan. Ada niat lain yang bukan lillahi ta'ala, yaitu niat duniawi. Ini paling banyak ini. Niat duniawi. Jadi baca Quran untuk apa? Untuk kaya, untuk biar rezeki ini, biar selamat, biar macam-macam. Biarnya macam. Kecuali baca Quran itu isinya doa. Boleh silahkan. Ya. Untuk ngobatin, untuk ini, untuk itu. Enggak, baca Quran hanya satu aja. Lillahi ta'ala, itu insya Allah yang berpahala. Ya. Nah, bagaimana seseorang itu meninggalnya? Ya, kita harus pahami, kita udah sholat, kita udah macam-macam. Salah satu ayat ini menceritakan tentang bagaimana seorang itu akan mati. Seseorang, ya, itu diceritakan di dalam Quran. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jadi di sini ceritakan, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Jadi Allah sudah menceritakan bahwa seseorang dengan ayat ini gambaran seseorang itu dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan setiap harinya itu bisa menjadikan orang tersebut mati. Orang tersebut mati dengan perbuatannya. Nah, disinilah yang rata-rata orang tidak pernah tahu apakah itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Orang tidak tahu. Nah, kalau ayat ini kita breakdown, kita bedah, ayat ini berbagai macam cara seorang itu mau mati. Ada yang mati ketabrak, ada yang mati sakit. Pilih yang mana? Nah, ini dari sini sebenarnya ayatnya. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu, dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Kemudian ayat berikutnya, wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Nah,
Di sini berbuat baik ini mengikuti lagi, kembali lagi pada Quran, pada sunnah. Berbuat baik, akhlaknya diperkuat. Ngikutin cara-cara Allah, berkata yang lemah lembut, tidak kasar, tidak sombong, tidak keras, dan sebagainya. Ikutin selain kita sholat, selain kita puasa, selain kita itu berhaji, selain kita itu berzakat. Semuanya kita lakukan semuanya. Nah, inilah bekal-bekal kematian. Jadi tidak hanya sholat, enggak. Karena kalau masuk surga itu bukan dari ibadah-ibadah kita, bukan. Karena dari rahmat Allah. Nah, rahmat Allah inilah yang harus kita cari. Di luar kita sholat, kita harus paham. Rahmat Allah itu adalah ketakwaan. Seorang sholat tapi dia itu arogan, dia sombong, dia ujub, dia riak, habis tuh sholatnya. Dia sholat hanya untuk pamer, habis dia. Dia puasa hanya untuk pamer, habis dia. Dia tahajud untuk pamer, habis amalnya. Nggak akan sampai di surga. Itu hanya Allah Ta'ala. Nah, harus kita fahami bagaimana kita bisa menjadi seorang muslim yang belajar taat pada Allah Ta'ala. Apalagi kalau kita menyebarkan fitnah. YouTube di mana-mana. Digital keluar bagus. Nah, kita harus pahami. Kalau itu sudah keluar menjadi fitnah, selamanya kita tidak akan bisa mencapai namanya surga. Hati-hati, karena seorang meninggal itu bisa dari dia sendiri yang bunuh diri. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita lebih bijak untuk mensikapi hidup kita, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa pada Allah. Amin. Amin. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz Danu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menyiapkan berbagai bekal kita menjelang kematian, dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala hingga kita dipantaskan menjadi penghuni surga. Untuk menambahkan tema hari ini melengkapi tema kita, mungkin kita akan persilakan kepada Ustadz Zaki Muhammad untuk memberikan tausiah. Tafadhal Ustadz. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana mammadha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan guru kita Al-Ustadz Danu dan seluruh pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengajarkan kepada kita, al-mautu babun faqul linnas dakhilun. Maut adalah ibarat sebuah pintu dan setiap manusia pasti akan melewati pintu tersebut. Artinya tidak ada seorang pun makhluk ataupun manusia yang dapat menghindarkan dirinya selamat daripada yang namanya kematian. Bahkan ketika detik-detik terakhir Baginda Rasulullah ingin meninggalkan umatnya, Baginda Rasul pernah membacakan surah Al-Kahfi, pemirsa. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ayat ini Allah menurunkan agar baginda Rasulullah menceritakan siapa jati dirinya. Qul innama, wahai Rasul, jelaskan siapa jati dirimu yang sebenarnya. Walaupun baginda Rasulullah seorang manusia basyarun lakal basar, tetapi Rasul tetap seorang manusia yang juga pasti akan mati untuk kembali kepada Allah Tuhannya. Faman kana yarju liqa ar-rabbi falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya apa? Dan barang siapa ingin kembali menghadap Allah Tuhannya, maka hendaklah ia mempersiapkan diri dengan yang namanya bekal-bekal kematian. Apa itu bekal-bekal kematian? Falyamal amalan salihah, maka hendaklah ia memperbanyak amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dari segala sesuatu yang lain. Bahkan orang yang cerdas dalam kehidupan dunia, al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, adalah orang yang pandai menjaga dirinya, menjaga keluarganya, berbekal ibadah sebagai bekal untuk menghadapi kematian, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya dalam doa selalu kita diajarkan, wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, terimalah taubat saya sebelum datang hari kematian. Wa rahmatan indal maut, dan berikan saya rahmat ketika kematian itu datang menyapa. Dan yang terakhir yang paling penting, wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan saya. Pemirsa, ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya untuk kita semuanya. Amin ya Allah. Haji Markum dompetnya jatuh, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zaki Muhammad, mohon bergabung bersama kita semua misi Ustaz Danu. Dianggap YouTube di sini sama Iya, Ustadz ya. ada guysnya tapi kayaknya nggak ada ujungnya tuh Pak Ustadz. Cakep juga tuh pantunnya. Iya, itu udah pantun langganan. Oh, pantun langganan, mantap. Ya mudah-mudahan dengan tausiah dari Ustadz Zaki Muhammad tadi membuat kita semuanya termotivasi untuk bisa menjaga diri dan keluarga kita, insya Allah untuk menjaga ibadah kita agar senantiasa masih bisa bertaubat dan juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Insya Allah melalui program ini sama-sama kita sudah dengarkan tausiah dari Ustadz Danu dan juga dari Ustadz Zaki Muhammad. Kita sama-sama bersemangat untuk merubah dan perbaiki akhlak kita lillahi ta'ala agar senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti janji kami tadi bahwa pemirsa bisa bertanya di segmen TPU ini melalui Instagram @officialmnctv atau WhatsApp nomornya 0816 1745 3977, tapi formatnya jangan sampai salah. Nama, usia, domisili, keluhan medis atau non medis, jangan lupa juga untuk sertakan foto setengah badan berbaju muslim. Izin Pak Ustadz untuk bacakan, ini ada WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Siska. Saya Siska Herviana, usia 37 tahun, asal Medan. Sejak November 2020, saya didiagnosa dokter sakit lupus nefritis dan autoimun yang menyerang ginjal saya. Mohon solusinya dari segi akhlak Ustadz, saya ingin bertobat lillahi ta'ala. Silakan Pak Ustadz. Amin, saya senang. Saya ingin bertobat lillahi ta'ala ini, saya senang sekali Mbak Siska Herviana. Autoimun, lupus, kemudian ada ginjal. Ini ada dua hal, lupus. Kalau lupusnya insya Allah ya Mbak Siska, lupusnya insya Allah itu ada. Mbak Siska itu tipikalnya memang pendiam, tapi di dalam hati dan pikirannya itu seperti orang yang maunya berontak. Selalu nggak cocok atau nggak pas dengan orang tua. Hanya itu aja, lupus itu hanya itu. Inginnya itu di sini berontak terus. Sehingga apa yang dikatakan orang tua sama kita itu nggak cocok. Walaupun nggak ngomong ya, nggak cocok aja. Tapi diam. Nah, itu kelihatan sekali dengan ginjalnya Mbak Siska yang rusak. Ginjal ini insya Allah berhubungan dalam menyaring sesuatu yang baik dan buruk. Kalau ginjal itu fungsinya menyaring yang baik dan buruk. Kalau yang baik dia akan diputar lagi, dikembalikan di tubuh. Kalau yang buruk dikeluarkan melalui urin. Ini fungsi ginjal. Nah berarti ginjal ini, kalau ginjal seseorang itu rusak, insya Allah orang itu tidak mampu menyaring kebaikan dan keburukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya lihat umurnya Mbak Siska ini 37, insya Allah Mbak Siska ini kuat sekali. Ada dua kemungkinan. Mbak Siska itu jengkel dengan orang tua benar-benar. Memang nggak cocok, nggak pas, tapi diem. Ini diem aja ini ya. Atau di umur ini sudah menikah, bisa aja jengkel dengan suami, jengkel disimpan karena Mbak Siska sendiri sebagai seorang istri ingin mengabdi pada suami, tapi kayaknya suami nggak cocok dengan Mbak Siska. Tidak cocok dengan Mbak Siska sehingga ketidakcocokan ini menjadikan jengkel, emosi tapi diam. Nah ini yang menjadikan ginjal itu akan rusak. Kemudian autoimun, kalau memang autoimun itu baru bisa aja dengan suami tapi lebih kuat dengan orang tua. Ada berontakan kalau diberi masukan dengan orang tua itu nggak pas maunya berontak. Ada diberi masukan dengan suami nggak pas maunya berontak tapi diam, hanya itu. Ini diam aja. Nah, Mbak Siska, kalau Mbak Siska tadi cerita ingin taubat pada Allah Ta'ala, coba evaluasi. Kalau memang nasihat saya ini insya Allah benar, analisa saya benar, minta maaflah kepada orang tua. Ya, karena salah atau dosa yang sulit terhapus itu adalah dosa kita kepada orang tua. Itu sulit sekali, karena saya melihat dari penyakit yang ditimbulkan kalau seseorang itu salahnya itu dengan orang tua itu kesembuhannya itu lebih sulit daripada
orang itu kena penyakitnya karena emosinya itu dengan suami atau dengan istri. Itu lebih gampang. Lebih gampang lagi dengan saudaranya, lebih gampang lagi dengan teman-temannya. Itu persentase yang saya teliti seperti itu. Kemudian ginjal, Mbak Siska melihat apakah ginjal ini memang menyimpan marah dengan suami atau menyimpan marah dengan orang tua. Mbak Siska akan tahu sendiri. Nanti kalau memang menyimpan marah ini dengan orang tua, berarti satu jalan dengan lupusnya tadi. Minta maaflah setiap hari. Minta maaf. Sama seperti sholat kita kepada Allah Ta'ala, setiap hari kita jalankan sholat, minta maaf, mohon ampun pada Allah terus menerus. Kalau itu pada suami, ya minta maaf sama suami terus menerus. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti perbaikan fisik oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan Mbak Siska mengalaminya sehingga diberi kesembuhan oleh Allah.